Malam itu, lilin aromaterapi yang seharusnya menebarkan ketenangan di kamar pengantin baru mereka justru terasa menyesakan. Satria memandangi Sarah yang duduk mematung di tepi ranjang. Di sudut ruangan, gaun pengantin putih yang baru seminggu lalu dikenakan Sarah masih tergantung anggun, namun kini seolah menjadi saksi bisu atas kebahagiaan yang menguap begitu cepat. 5 tahun mereka merajut kasih. 5 tahun penuh tawa, janji-janji manis, dan rencana masa depan yang mereka susun dengan sangat rapi. Satria mengira, pernikahan adalah garis finish dari perjuangan mereka. Namun, baru 7 hari janji suci itu diucapkan di depan penghulu, suasana rumah baru mereka terasa lebih dingin daripada es. Satria mendekat perlahan, membawa segelas susu hangat yang ia buat dengan harapan bisa mencairkan kebekuan yang menyiksa sejak pagi. "Minum dulu, sayang. Kamu belum makan dari sore," bisik Satria lembut, mencoba menyentuh bahu istrinya. Namun, Sarah menghindar. Dia berdiri dengan mendadak, membuat Satria terperanjat. Tanpa sepatah kata pun, Sarah merogoh sesuatu dari balik bantal dan melemparkannya ke atas sprei yang masih rapi. Selembar kertas putih dengan kop surat firma hukum. "Aku mau kita cerai, Satria. Besok aku akan hubungi pengacaraku untuk mengurus semuanya." Suara Sarah datar, tanpa emosi, namun sanggup meruntuhkan dunia Satria dalam sekejap. Gelas di tangan Satria bergetar hebat. "Cerai? Sarah, ini baru seminggu. Apa yang salah? Kita baru saja memulai hidup kita. 5 tahun kita menunggu hari ini, dan sekarang kamu mau menyerah tanpa alasan." Satria mulai tidak bisa menahan getaran di suaranya. Dadanya sesak, seolah oksigen di ruangan itu telah habis. Satria berlutut di depan istrinya, mencoba meraih tangan yang biasanya selalu menyambutnya dengan hangat. Namun, Sarah menarik tangannya dengan kasar, menatap Satria dengan tatapan benci yang belum pernah ia lihat selama 5 tahun mereka bersama. 5 tahun itu ternyata hanya sandiwara, kan? Desis Sarah tajam. Air mata mulai mengalir di pipinya, tapi bukan air mata kesedihan, melainkan kemarahan yang meluap-luap. "Ternyata aku tidak pernah benar-benar mengenal siapa pria yang tidur di sampingku. Kamu pikir aku tidak akan tahu? Kamu pikir kamu bisa menyembunyikan kebusukan itu selamanya di rumah ini?" Jantung Satria berdegup kencang. Pikirannya langsung melayang ke ruang kerjanya, ke sebuah laci meja yang selalu ia kunci rapat-rapat. Refleks, tangannya meraba lehernya, mencari kunci kecil yang biasanya ia kalungkan. Kunci itu sudah tidak ada. Sarah berjalan menuju lemari, menarik sebuah koper besar yang ternyata sudah ia kemas sejak entah kapan. "Jangan cari aku. Dan jangan pernah berani meneleponku lagi, karena bukti yang aku temukan di laci itu sudah cukup untuk membunuh semua cintaku padamu." Pintu kamar terbanting keras, meninggalkan Satria yang terpaku dalam kegelapan. Ia menyadari bahwa rahasia terbesar yang selama ini ia simpan demi melindungi Sarah, justru telah menjadi pedang yang memenggal pernikahan mereka di malam ke-7. Bunyi dentum pintu yang dibanting Sarah seolah merobek sisa-sisa kewarasan Satria. Keheningan yang menyusul setelahnya terasa jauh lebih menyakitkan daripada teriakan manapun. Satria masih bersimpuh di lantai, menatap lantai marmer yang dingin, hingga sebuah kesadaran menghantamnya seperti godam. Laci itu. Sarah telah membuka laci terlarang itu. Dengan langkah sempoyongan, Satria berlari menuju ruang kerja di sudut rumah. Benar saja, pintu ruangan itu terbuka lebar. Di atas meja kayu mahoni miliknya, laci tengah yang selalu terkunci kini tampak rusak paksa, menyisakan serpihan kayu kecil di lantai. Sarah pasti menggunakan tenaga yang luar biasa besar karena rasa penasaran yang sudah membakar hatinya. Tangan Satria gemetar saat melihat isi laci yang kini berantakan di atas meja. Sebuah amplop coklat besar telah terbuka. Di dalamnya terdapat tumpukan slip transfer bank selama 5 tahun terakhir, sepanjang usia hubungan mereka. Setiap bulan, tanpa absen, Satria mengirimkan sejumlah uang yang tidak sedikit kepada sebuah rekening atas nama Linda. Bukan hanya itu, ada surat-surat tulisan tangan yang tersimpan rapi, dan sebuah foto lama yang memperlihatkan Satria sedang merangkul seorang wanita dengan lembut. "Satria." Suara parau Sarah terdengar dari arah ruang tamu. Ia sedang menarik kopernya keluar. Satria berlari mengejar, mencegat Sarah tepat di depan pintu utama yang terbuka lebar ke arah malam yang gelap. "Sarah, tunggu. Ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Linda itu, dia masa laluku. Dia sudah tidak ada." Sarah berhenti. Bahunya naik turun menahan isak tangis yang mulai pecah.
Ia berbalik, menatap Satria dengan mata yang merah dan sembab. Sudah tidak ada? Lalu kenapa kamu masih mengirimkan uang setiap bulan? Kenapa nama wanita itu ada di atas semua kebahagiaan kita selama 5 tahun ini? Sarah mendekat, jarinya menunjuk tepat ke dada Satria dengan penuh penekanan. Selama 5 tahun aku menemani kamu dari nol, aku pikir aku adalah satu-satunya. Tapi ternyata, setiap rupiah yang kamu hasilkan, setiap keringat yang kamu teteskan, ada bagian untuk wanita itu. Kamu menjadikan aku pelarian, Satria. Kamu menikahiku hanya karena aku memiliki mata yang sama dengan dia, kan? Satria menggeleng kuat, air mata kini membasahi pipinya. Bukan, Sarah. Aku mencintaimu tulus. Linda adalah tanggung jawab yang tidak bisa aku lepaskan karena sebuah janji. Janji apa? Potong Sarah dengan nada tinggi yang melengking. Janji untuk menghidupi anak dari wanita yang paling aku benci. Dunia Satria seolah berhenti berputar. Dari balik saku jaketnya, Sarah mengeluarkan satu benda terakhir yang ia ambil dari amplop itu. Sebuah foto hasil USG lama yang menunjukkan janin kecil. Tega kamu, Satria. Kamu punya anak dari dia, dan kamu membiarkan aku menjadi istri yang bodoh selama ini. Foto USG yang sudah menguning di bagian tepinya itu seolah menjadi bom waktu yang akhirnya meledak tepat di wajah Satria. Putih kelabu gambaran janin di kertas itu tampak begitu nyata, menghujam jantungnya lebih dalam dari pedang manapun. Satria terpaku, lidahnya mendadak keluh. Bagaimana mungkin ia menjelaskan rahasia 10 tahun lalu di saat istrinya sudah berdiri di ambang pintu dengan hati yang hancur berkeping-keping? Sarah, dengarkan aku dulu. Itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Foto itu kenangan pahit yang seharusnya tidak pernah kamu lihat. Suara Satria bergetar, nyaris menghilang ditelan isak tangis Sarah yang semakin menjadi kenangan pahit. Sarah tertawa getir, sebuah tawa yang penuh dengan luka. Kamu menyebut darah dagingmu sendiri sebagai kenangan pahit? Selama 5 tahun kita pacaran, aku memuja kejujuranmu. Aku bangga memilikimu karena kupikir kamu pria paling tulus. Tapi ternyata, di balik wajah tenangmu, kamu menyimpan rahasia sekotor ini. Kamu mengkhianatiku bahkan sebelum kita mulai, Satria. Sarah berbalik, tangannya yang gemetar meraih gagang pintu. Namun, tepat saat ia hendak melangkah keluar menuju kegelapan malam, ponsel Satria yang tergeletak di atas meja ruang tamu berdering nyaring. Layarnya menyala, menampilkan nama kontak, Panti Kasih Ibu. Satria ragu untuk mengangkatnya, namun telepon itu terus berdering seolah ada keadaan darurat yang tidak bisa menunggu. Sarah berhenti melangkah, matanya menatap tajam ke arah ponsel itu. Angkat, tantang Sarah dengan suara dingin yang menusuk. Angkat dan tunjukkan padaku kebohongan apalagi yang mau kamu susun. Dengan tangan gemetar, Satria mengaktifkan speakerphone. Suara seorang wanita parubaya terdengar panik dari seberang sana, diiringi suara tangis histeris seorang anak kecil di latar belakang. Halo, Pak Satria? Tolong, Pak. Arka. Arka demamnya sangat tinggi. Dia terus mengigau dan muntah-muntah. Kami sudah mencoba kompres tapi badannya makin panas. Dia terus-menerus memanggil nama Bapak, ucap pengasuh panti itu dengan nada terengah-engah. Satria mematung. Wajahnya pucat pasi. Ia melirik Sarah yang kini menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara jijik, kaget, dan kehancuran yang amat dalam. Sebelum Satria sempat menjawab, suara kecil yang serak dan lemah terdengar dari kejauhan telepon, memanggil dengan rintihan yang menyayat hati. Ayah sakit. Ayah kapan datang? Dunia seolah runtuh menimpa Satria saat itu juga. Sarah menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya tumpah lebih deras. Ayah? Bisiknya pelan, namun terdengar seperti ledakan di telinga Satria. Tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut, Sarah berlari keluar menembus hujan deras, meninggalkan Satria yang kini terhimpit di antara kehancuran rumah tangganya dan nyawa seorang anak yang tengah bertaruh dengan maut. Panggilan lirih, ayah, dari seberang telepon itu seolah menjadi lonceng kematian bagi pernikahan Satria. Suara itu terus terngiang, beradu dengan gemuruh guntur yang menggetarkan kaca-kaca jendela. Satria berdiri mematung di tengah ruang tamu, menatap pintu yang masih terbuka lebar, di mana bayangan Sarah baru saja menghilang ditelan kegelapan malam dan derasnya hujan. Ia ingin mengejar, namun suara rintihan anak di telepon itu menahannya dalam dilema yang mencekik. Pak Satria? Halo?
Bapak masih di sana?" Suara pengasuh panti kembali memecah keheningan, terdengar semakin mendesak. Saya segera ke sana." "Tolong jaga Arka," jawab Satria dengan suara yang hampir tidak keluar. Ia menutup telepon, menyambar kunci mobilnya, dan berlari menerjang hujan. Pikirannya kalut. Di kepalanya, wajah Sarah yang hancur karena kecewa dan wajah Arka yang pucat karena demam saling tumpang tindih, menyiksa batinnya hingga ke titik nadir. Satria memacu mobilnya membelah jalanan yang licin. Di depannya, ia melihat lampu belakang mobil Sarah yang melaju zigzag, menandakan sang istri sedang mengemudi dalam kondisi emosi yang tidak stabil. Satria mencoba menambah kecepatan, mencoba memberi isyarat lampu agar Sarah berhenti, namun Sarah justru semakin menginjak gas. Baginya, Satria adalah monster yang telah membohonginya selama 1825 hari. "Sarah, berhenti. Tolong dengarkan aku dulu," teriak Satria di dalam kabin mobil yang kedap, meskipun ia tahu suaranya tak akan sampai. Bencana itu terjadi di sebuah tikungan tajam yang gelap. Mobil Sarah tergelincir di atas genangan air, melintir tak terkendali sebelum akhirnya menghantam pembatas jalan dengan dentuman logam yang memekakkan telinga. Mobil itu berhenti dalam posisi ringsek, dengan kepulan asap tipis yang mulai keluar dari kap mesin. Satria mengerem mendadak, jantungnya seolah melompat keluar. Ia melompat dari mobil bahkan sebelum mesin benar-benar mati. "Sarah!" teriaknya histeris, berlari menuju bangkai mobil di bawah guyuran hujan yang semakin membabi buta. Namun, sebelum Satria sampai ke pintu mobil Sarah, sebuah sedan hitam mewah berhenti mendadak di belakangnya. Seorang wanita paruh baya turun dengan payung yang dipayungkan oleh seorang ajudan. Itu adalah ibu Satria, Bu Ratna. Wajahnya tidak menunjukkan kepanikan. Sebaliknya, tatapannya dingin dan datar menatap kecelakaan di depannya. Saat Satria hendak menarik pintu mobil Sarah yang macet, tangan ibunya mencengkeram lengannya dengan kuat. "Biarkan saja, Satria. Jangan sentuh dia," ucap ibunya dengan suara yang sangat tenang namun penuh ancaman. Satria menoleh dengan mata terbelalak. "Ibu, apa yang ibu lakukan di sini?" Sarah terluka di dalam. Ibunya mendekat, membisikkan kata-kata yang lebih dingin dari air hujan yang membasahi mereka. "Biarkan dia pergi dari hidupmu, Satria. Dia adalah anak dari pria yang telah membunuh ayahmu." Kunci laci itu. Ibu yang memberikannya pada Sarah agar dia tahu posisi dirinya. "Biarkan dia pergi dari hidupmu, Satria. Dia adalah anak dari pria yang telah membunuh ayahmu." Kata-kata ibunya berdentum di telinga Satria, lebih keras daripada suara guntur yang baru saja menyambar. Dunia seolah berhenti berputar. Satria menatap wajah ibunya yang biasanya teduh, namun kini tampak begitu asing dan penuh kebencian di bawah siraman lampu jalan yang remang. Cengkeraman tangan Bu Ratna di lengannya terasa seperti belenggu besi yang dingin. "Ibu, apa yang ibu katakan?" bisik Satria dengan suara serak. "Sarah adalah istriku. Kami sudah bersama selama 5 tahun. 5 tahun kamu dibutakan oleh cinta yang salah," bentak Bu Ratna, suaranya meninggi bersaing dengan deru hujan. "Pak Handoko, ayah Sarah, adalah orang yang memanipulasi saham perusahaan ayahmu hingga kita bangkrut. Ayahmu meninggal karena serangan jantung setelah dihina oleh pria itu. Ibu memberikan kunci laci itu agar Sarah tahu siapa kamu sebenarnya, dan agar kamu sadar bahwa pernikahan ini adalah kutukan." Satria tersentak. Ia melepaskan tangan ibunya dengan kasar. Pikirannya kalut, namun jeritan batinnya tertuju pada satu hal, Sarah. Ia tidak peduli pada dendam masa lalu yang baru saja ia dengar. Baginya, Sarah yang sedang terluka di dalam mobil yang berasap itu adalah prioritas utamanya. Dengan nekat, Satria berlari ke arah mobil yang ringsek. Ia tidak peduli pada serpihan kaca yang menyayat telapak tangannya saat ia mencoba menarik paksa pintu mobil yang macet. Dengan satu sentakan kuat yang menguras seluruh tenaganya, pintu itu terbuka. Sarah terkulai lemas di kursi pengemudi, darah segar mengalir dari pelipisnya, kontras dengan wajahnya yang pucat pasi seputih gaun pengantin yang ia kenakan seminggu lalu. "Sarah, bangun, sayang. Tolong, buka matamu." Satria mengangkat tubuh Sarah dengan gemetar. Di saat yang bersamaan, ponsel di saku celananya kembali bergetar hebat. Sebuah pesan singkat masuk dari pengasuh panti asuhan. "Pak, Arka kritis. Kami sudah di unit gawat darurat RS Medika. Mohon segera datang. 2 nyawa kini berada di ujung tanduk."
Satria menggendong Sarah ke mobilnya, mengabaikan teriakan ibunya yang mengancam akan memutus hubungan ibu dan anak jika ia tetap menyelamatkan Sarah. Satria memacu mobilnya seperti orang kesetanan menuju rumah sakit. Sesampainya di lorong rumah sakit yang dingin, Satria melihat dua berangkar didorong bersamaan. Di sebelah kiri, Sarah yang tak sadarkan diri. Di sebelah kanan, Arka, bocah kecil yang selama 5 tahun ini ia lindungi sebagai bentuk penebusan dosa masa lalu. Namun, kejutan sesungguhnya baru saja dimulai. Di ujung lorong, seorang pria parubaya berpakaian rapi berdiri dengan wajah tegang. Pria itu adalah Pak Handoko, ayah Sarah. Saat melihat Satria, pria itu bukan menunjukkan kekhawatiran, melainkan seringai yang sangat tipis. Pak Handoko melangkah mendekat dan berbisik tepat di telinga Satria yang sedang berlumuran darah. Terima kasih sudah menjaga Arka selama ini, Satria. Tapi apakah kamu tahu? Arka bukan anak Linda. Dia adalah bukti nyata dari perselingkuhan ibumu dengan saya di masa lalu. Arka bukan anak Linda. Dia adalah bukti nyata dari perselingkuhan ibumu dengan saya di masa lalu. Bisikan Pak Handoko itu seperti racun yang langsung melumpuhkan saraf-saraf Satria. Ia mundur selangkah, menatap pria tua di depannya dengan tatapan tidak percaya, lalu beralih pada ibunya, Bu Ratna, yang baru saja tiba di lorong rumah sakit. Wajah Bu Ratna yang semula keras penuh kebencian, tiba-tiba berubah pucat pasi. Keheningan yang tercipta di antara mereka jauh lebih mengerikan daripada suara sirene ambulans yang meraung di luar. Ibu, katakan kalau itu bohong. Suara Satria nyaris tidak terdengar, bergetar hebat karena menahan sesak di dada. Katakan padaku kalau Arka bukan adikku. Bu Ratna hanya terdiam, matanya berkaca-kaca namun ia membuang muka. Diamnya sang ibu adalah jawaban yang paling menghancurkan bagi Satria. Selama 5 tahun ini, ia mengira sedang melakukan penebusan dosa untuk mantan kekasihnya, Linda. Ternyata, ia sedang menjaga rahasia gelap ibunya sendiri. Dan yang lebih menyakitkan, ia menikahi Sarah, putri dari pria yang telah menghancurkan ayahnya sekaligus pria yang menjadi selingkuhan ibunya. Di balik tirai ruang IGD yang hanya berjarak beberapa meter, Sarah ternyata sudah siuman. Ia mendengar setiap kata, setiap pengakuan yang terlontar di lorong itu. Dengan tenaga yang tersisa, ia menyibak tirai dengan tangan yang masih tertancap jarum infus. Jadi ini alasan kalian, suara Sarah parau, memecah ketegangan. Ia berdiri dengan kaki gemetar, bersandar pada tiang infus. Matanya yang sembab menatap Satria, Bu Ratna, dan ayahnya secara bergantian dengan tatapan yang sangat hampa. Kalian semua pembohong. Kalian menggunakan aku dan Satria hanya untuk menutupi dosa masa lalu kalian. Sarah, dengarkan Papa. Pak Handoko mencoba mendekat, namun Sarah berteriak histeris. Jangan sentuh aku. Sarah menangis sejadi-jadinya. 5 tahun aku mencintai Satria dengan tulus, dan sekarang aku tahu kalau pernikahan kami hanyalah bagian dari permainan kotor kalian? Satria, kamu tahu soal ini. Satria menggeleng cepat, air mata jatuh di pipinya. Demi Tuhan, Sarah, aku baru tahu detik ini juga. Namun, luka di hati Sarah sudah terlalu dalam. Baginya, Satria adalah bagian dari keluarga yang telah mengkhianati kepercayaan keluarganya juga. Di tengah kekacauan itu, seorang dokter keluar dari ruang perawatan Arka dengan wajah tegang. Keluarga pasien Arka? Pasien butuh transfusi darah segera. Golongan darahnya sangat langka, dan stok kami habis, ujar dokter itu cepat. Pak Handoko terdiam. Ia tahu ia tidak bisa mendonorkan darah karena kondisi kesehatannya. Bu Ratna pun sama. Satria adalah satu-satunya harapan. Namun, saat Satria hendak melangkah maju untuk menyelamatkan nyawa Arka, Sarah justru menarik lengan Satria dengan tatapan yang sangat dingin. Pilih, Satria, ucap Sarah dengan suara yang sangat rendah namun mematikan. Kalau kamu masuk ke ruangan itu dan mendonorkan darahmu untuk bukti dosa mereka, detik ini juga aku pastikan kita benar-benar berakhir. Aku akan membantu Papa menghancurkanmu sampai tidak ada yang tersisa. Pilih, Satria. Kalimat itu menggantung di udara koridor rumah sakit yang dingin, lebih tajam dari jarum suntik manapun. Satria menatap Sarah, mencari sisa-sisa kehangatan yang dulu selalu ada di sana selama 5 tahun mereka bersama. Namun, ia hanya menemukan kekosongan dan kebencian yang mendarah daging. Di satu sisi, ada istri yang sangat ia cintai, dan di sisi lain, ada seorang anak kecil yang sekarat,
anak yang ternyata adalah darah daging dari pengkhianatan orang tua mereka. Sarah, dia hanya anak kecil. Arka tidak berdosa atas apa yang dilakukan ibu dan ayahmu di masa lalu, bisik Satria dengan suara serak. Dan aku juga tidak berdosa, Satria. Tapi kenapa aku yang harus menanggung rasa sakit ini? Teriak Sarah, suaranya pecah di antara isak tangis. Kalau kamu memilih dia, artinya kamu memilih untuk mempertahankan noda itu di hidup kita. Pilih dia, maka kita selesai. Satria memejamkan mata sejenak. Air matanya jatuh. Tanpa sepatah kata pun, ia melepaskan genggaman tangan Sarah dan berbalik mengikuti dokter masuk ke ruang transfusi. Langkah kaki Satria terasa sangat berat, seolah setiap langkahnya adalah paku yang mengunci peti mati pernikahannya. Di belakangnya, ia mendengar suara langkah kaki Sarah yang menjauh, cepat dan tegas. Sarah benar-benar pergi. 3 hari kemudian, dunia Satria benar-benar runtuh. Arka memang selamat, namun Satria kehilangan segalanya. Saat ia baru saja keluar dari rumah sakit, ponselnya meledak dengan puluhan panggilan dari kantor. Pak Satria, semua investor menarik modal mereka secara serentak. Rekening perusahaan dibekukan atas dugaan pencucian uang. Suara sekretarisnya terdengar panik. Satria tahu siapa pelakunya. Pak Handoko tidak bermain sendirian. Benar saja, saat ia sampai di kantornya, Sarah sudah berdiri di sana. Tidak ada lagi air mata. Ia mengenakan setelan kerja yang sangat formal, wajahnya dipoles riasan tegas yang membuatnya tampak seperti orang asing yang sangat berkuasa. Aku sudah katakan, Satria. Aku akan membantu Papa menghancurkanmu, ucap Sarah dingin sambil meletakkan map merah di meja Satria. Isinya bukan lagi surat cerai biasa, melainkan gugatan penyitaan aset. 5 tahun aku mendampingimu membangun perusahaan ini dari nol. Aku tahu setiap celah dan setiap rahasiamu. Hari ini, aku mengambil kembali semua waktuku yang terbuang sia-sia untukmu. Satria jatuh terduduk di kursinya. Ia menatap istrinya yang kini menjadi musuh paling berbahaya dalam hidupnya. Namun, di tengah keputusasaan itu, seorang pengasuh panti asuhan datang dengan tergesa-gesa membawa sebuah kotak kayu tua milik mendiang Linda. Pak Satria, sebelum meninggal, Linda berpesan agar kotak ini diberikan kepada Bapak jika keadaan menjadi kacau, ucap pengasuh itu. Satria membuka kotak itu di depan Sarah. Di dalamnya, terdapat sebuah buku harian lama dan sebuah kalung dengan liontin yang sangat dikenal oleh Sarah. Saat melihat liontin itu, wajah Sarah yang semula keras tiba-tiba berubah pucat pasi. Tubuhnya bergetar hebat. Tubuh Sarah bergetar hebat saat matanya tertuju pada liontin perak berbentuk jantung yang tergeletak di atas tumpukan surat usang itu. Di bagian belakang liontin tersebut, terukir inisial nama yang sangat ia kenali, Aha, Amara Handoko. Itu adalah nama ibu kandung Sarah yang telah tiada. Sarah meraba lehernya sendiri, menarik sebuah kalung serupa yang selalu ia sembunyikan di balik pakaiannya. 2 liontin itu identik, seolah sepasang jantung yang sengaja dipisahkan. Dari mana Linda mendapatkan ini? Suara Sarah nyaris berupa bisikan, hilang keberanian yang tadi ia pamerkan. Satria mengambil buku harian dari dalam kotak dengan tangan yang masih gemetar akibat kelelahan batin. Ia membukanya pada halaman yang sudah ditandai. Linda bukan hanya sekadar masa laluku, Sarah. Dia adalah putri pertama ayahmu dari pernikahan sirinya yang dirahasiakan sebelum dia menikahi ibumu. Satria membacakan kalimat itu dengan nada perih. Mata Sarah membelalak. Ia membaca baris demi baris tulisan tangan Linda yang rapi namun penuh penderitaan. Di sana tertulis bagaimana Pak Handoko membuang Linda dan ibunya saat Linda masih kecil demi mengejar kekuasaan dan harta dari keluarga ibu Sarah. Linda hidup dalam kemiskinan, jatuh sakit, dan Satria, yang saat itu baru mengenal Linda, berjanji untuk menjaganya hingga napas terakhir. Selama 5 tahun kita pacaran, aku tidak memberitahumu karena Linda tidak ingin kamu membenci ayahmu. Dia ingin kamu tetap bahagia dengan bayangan ayah yang sempurna. Satria menatap Sarah dengan mata yang berkaca-kaca. Setiap rupiah yang kukirim, setiap kunjunganku ke panti, itu untuk membiayai pengobatan Linda dan menjaga Arka. Arka bukan adikku, Sarah. Arka adalah adik kandungmu. Dia satu-satunya darah daging ayahmu yang tersisa dari wanita yang dia hianati. Lutut Sarah lemas. Ia ambruk di lantai kantor yang dingin, di tengah dokumen-dokumen penyitaan aset yang baru saja ia tanda tangani. Kebenaran ini lebih menghancurkan daripada kebangkrutan manapun. Selama ini,
Ia membenci pria yang justru sedang melindungi sisa-sisa keluarganya yang terbuang. Ia telah menghancurkan suami yang selama 5 tahun bekerja keras hanya untuk menanggung dosa yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Aku sudah menghancurkanmu, Satria. Isak Sarah pecah. Ia memukul-mukul lantai dengan frustrasi. Aku menutup perusahaanmu, aku membekukan semua asetmu, aku melakukan ini karena aku pikir kamu mengkhianatiku. Satria berlutut di samping istrinya, namun ia tidak memeluknya. Luka di hatinya sudah terlalu dalam untuk disembuhkan dengan permintaan maaf seketika. Harta bisa dicari, Sarah. Tapi kepercayaan yang kamu injak-injak di malam ke-7 pernikahan kita, aku tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Tiba-tiba, pintu kantor terbuka dengan kasar. Pak Handoko masuk dengan wajah merah padam, didampingi beberapa pria berbadan besar. Ia tidak menatap putrinya yang sedang menangis, melainkan menatap kotak kayu itu dengan tatapan haus darah. Serahkan kotak itu, Satria. Jangan berani-berani kamu mencampuri urusan masa laluku lagi, bentak Pak Handoko. Namun, ia berhenti saat melihat Sarah berdiri dengan tatapan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tatapan seorang anak yang baru saja melihat iblis dalam diri ayahnya. Serahkan kotak itu, Satria. Jangan berani-berani kamu mencampuri urusan masa laluku lagi. Suara menggelegar Pak Handoko memenuhi ruang kantor yang kini terasa sangat sempit. Namun, ancaman itu tidak membuat Satria gentar. Justru Sarah yang bergerak lebih cepat. Ia berdiri di depan Satria, menghalangi langkah ayahnya dengan tubuh yang masih gemetar. Namun matanya memancarkan api kemarahan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di tangannya, liontin perak itu tergenggam erat, seolah-olah itu adalah satu-satunya harga diri yang tersisa. Papa bohong. Bisik Sarah, suaranya naik 1 oktav dengan nada penuh penekanan. Papa bilang Arka adalah anak dari perselingkuhan ibu Satria untuk menghancurkan mental Satria, kan? Padahal Arka adalah darah daging papa sendiri yang papa buang. Pak Handoko tertegun sejenak, namun ia segera menguasai diri dengan tawa dingin yang meremehkan. Sarah, kamu masih terlalu muda untuk mengerti kerasnya dunia bisnis. Linda dan ibunya adalah kesalahan masa lalu yang harus dikubur agar kita bisa berada di posisi ini sekarang. Satria hanya pion yang kebetulan menemukan bidak yang salah. Bidak yang salah. Satria akhirnya angkat bicara, suaranya tenang namun tajam. Ia melangkah maju, berdiri sejajar dengan Sarah. Anda menghancurkan keluarga saya, menghina ibu saya dengan fitnah keji, dan membuang anak-anak kandung Anda sendiri hanya demi harta? Anda bukan pebisnis, Anda adalah monster. Pak Handoko memberi kode kepada 2 pengawalnya. Cukup omong kosongnya. Ambil kotak itu dan bawa Sarah pulang. Dia sedang tidak stabil. Saat para pengawal itu merangsek maju, Sarah mengambil dokumen penyitaan aset yang tadi ia letakkan di meja. Dengan gerakan cepat yang penuh keputusasaan, ia merobek dokumen itu menjadi serpihan kecil di depan wajah ayahnya. Aku tidak akan pulang. Aku sudah menandatangani pencabutan gugatan ini secara sepihak sebelum papa datang. Perusahaan ini tetap milik Satria. Wajah Pak Handoko memerah padam karena murka. Ia mengangkat tangannya, hendak mendaratkan tamparan ke wajah Sarah. Namun, Satria dengan sigap menangkap pergelangan tangan pria tua itu. Kekuatan Satria saat itu seolah berlipat ganda karena amarah yang terpendam selama bertahun-tahun. Jangan pernah sentuh istri saya lagi, desis Satria. Di tengah ketegangan yang memuncak, ponsel Pak Handoko berbunyi. Ia melihat layar ponselnya dengan panik. Suara dari seberang telepon terdengar sangat kencang hingga bisa didengar oleh Satria dan Sarah. Tuan Handoko, rumah sakit menelepon. Arka. Kondisinya tiba-tiba drop lagi, dan ada seseorang yang mencoba membawa Arka pergi secara paksa dari ruang ICU. Sarah dan Satria saling berpandangan dengan rasa ngeri yang sama. Siapa yang ingin menculik anak kecil yang sedang sekarat itu? Kabar tentang seseorang yang mencoba membawa Arka secara paksa dari ruang ICU membuat koridor rumah sakit kembali mencekam. Tanpa memedulikan Pak Handoko, Satria dan Sarah berlari secepat mungkin menuju ruang perawatan. Jantung Satria berdegup kencang. Ia sudah kehilangan Linda, ia tidak boleh kehilangan Arka, satu-satunya amanah yang tersisa. Sesampainya di depan ruang ICU, mereka mendapati kegaduhan. Namun, langkah Satria terhenti saat melihat siapa sosok yang berdiri di samping ranjang Arka yang dipenuhi kabel medis. Itu adalah ibunya sendiri, Bu Ratna.
Ia tampak gemetar, tangannya memegang selimut Arka dengan tatapan yang sangat hampa. Di sampingnya, beberapa perawat mencoba menenangkannya. "Ibu, apa yang ibu lakukan?" Suara Satria meninggi karena panik. Bu Ratna menoleh dengan air mata yang sudah membasahi wajahnya yang mulai keriput. "Satria, anak ini, wajahnya saat tidur sangat mirip denganmu waktu kecil. Ibu membencinya karena dia bukti pengkhianatan, tapi saat melihatnya berjuang untuk bernapas, ibu sadar bahwa ibu hampir membunuh jiwamu sendiri." Sarah mendekat perlahan, ia melihat Arka yang masih pucat. Di sana, di depan berangkar adik tiri yang baru diketahuinya, ia menyadari bahwa selama 5 tahun ini, Satria telah memikul beban yang luar biasa berat sendirian demi melindungi semua orang. Kebencian yang tadi membakar hati Sarah perlahan padam, digantikan oleh rasa bersalah yang teramat dalam karena telah meminta cerai di saat Satria paling membutuhkannya. Pak Handoko tiba dengan napas terengah-engah. Namun kali ini ia tidak bisa lagi bersembunyi. Satria berdiri tegak di depan Arka dan Sarah. "Cukup. Mulai hari ini, Arka akan ikut bersamaku. Aku tidak butuh harta atau perusahaan itu jika harganya adalah nyawa dan kejujuran. Dan Anda, Pak Handoko, jangan pernah mendekati keluarga saya lagi." Sarah melangkah maju, menggenggam tangan Satria di depan ayahnya sendiri. "Aku tidak akan menceraikanmu, Satria. Aku salah karena tidak mempercayai pria yang sudah menjagaku selama 5 tahun. Mulai sekarang, kita akan membangun hidup kita sendiri, tanpa campur tangan mereka." Pernikahan yang baru berusia 1 minggu itu memang hancur berantakan, namun di atas puing-puingnya, sebuah komitmen baru lahir. Mereka memutuskan untuk meninggalkan kota itu, membawa Arka memulai hidup baru yang lebih tenang. Satria menyadari bahwa cinta bukan hanya tentang indahnya masa pacaran, tapi tentang bagaimana tetap berdiri di sisi satu sama lain saat rahasia terburuk terungkap ke permukaan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kejujuran adalah fondasi terkuat dalam sebuah hubungan. Rahasia yang disimpan dengan alasan melindungi, seringkali justru menjadi senjata yang menghancurkan saat terungkap di waktu yang salah. Namun, cinta yang sudah diuji selama 5 tahun tidak akan mudah runtuh jika kedua belah pihak mau saling memaafkan dan menerima kenyataan sepahit apapun itu. Menurut kalian, apakah Sarah terlalu cepat memaafkan Satria setelah dikhianati oleh kenyataan keluarganya? Atau menurut kalian Satrialah yang seharusnya pergi meninggalkan semuanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka dengan cerita drama yang menguras emosi seperti ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah-kisah seru lainnya.